Gue kerja di bengkel, tapi gue lelah kerja di bawah tekanan. Akhirnya gue berinisiatif untuk buka bengkel sendiri. Jujur gue juga belum punya bengkel sendiri sih, gue juga masih kerja dengan orang lain. Jadi gue nggak bisa ceritain pengalaman gue tentang hal itu lebih jauh. Tapi gue punya banyak teman-teman yang udah mendahului gue, yang udah punya bengkel sendiri. Dan gue belajar banyak dari pengalaman mereka. Dan buat lo yang udah komen, gue yakin banget lo udah punya pengalaman ngebengkel. Berarti lo udah nuntasin 1 dari 3 poin yang bakal kita bahas. Poin yang pertama itu soal pengalaman, yang kedua itu soal mental, dan yang ketiga barulah nanti kita bahas soal dana. Tapi yang terpenting dari ketiga poin ini sebenarnya ada di poin 1 dan nomor 2. Yang ketiga ini nanti bisa diusahakan. Yang pertama soal pengalaman. Pengalaman itu sangat penting. Jadi ketika dalam dunia perbengkelan itu nggak sekedar hanya soal bongkar dan pasang atau tahu cara bongkar dan tahu cara pasang, enggak. Tapi soal gimana cara kita melayani konsumen. Gimana cara kita dalam menyikapi sebuah masalah atau problem pada sepeda motor, dan gimana cara kita mengatasinya. Ini kompleks cuy, dan ketiga-tiganya ini akan menentukan sejauh mana pengalaman kita saat ini. Yang kedua itu soal mental. Jadi kebanyakan dari kita semua yang udah punya banyak pengalaman, yang udah punya banyak ilmu, itu biasanya kalah di mental. Kita takut untuk memulai sesuatu, kita takut untuk menjalankan sebuah usaha sendiri. Kenapa? Karena memang itu resikonya gede. Kalau kita sebagai karyawan itu resikonya kecil. Tapi kalau kita sebagai seorang yang punya usaha sendiri, itu akan menjadi resiko yang gede banget, yang akan kita tanggung kalau kita gagal di dalamnya. Maka wajar aja kalau itu sangat menyerang mental kita sebagai seorang pemula. Nah, makanya mental baja ini harus nantiasa kita miliki sebagai seorang pemula. Karena nantinya banyak banget rintangan-rintangan yang bakalan kita hadapi. Setelah lu ngerasa kalau lu udah punya pengalaman yang cukup dan mental yang kuat, nah barulah di sini kita mulai untuk ngomongin dana. Dan dana itu sebenarnya nggak besar-besar amat kok kalau kita mau memulai sebuah bengkel yang kecil-kecil aja dulu. Ya nggak perlu lengkap dulu kan, kita juga mulainya dari yang dasar-dasar aja. Nggak dari yang langsung ada semua barangnya, enggak. Tapi kita ya minimal kunci-kunci lengkap untuk memenuhi kebutuhan kita di bengkel. Jadi pendapatku kalau lu udah mencukupi dari beberapa yang udah gue bahas, mungkin lu udah layak untuk membuka bengkel.